Kami dari kelompok 3, kami akan membahas community security dengan studi kasus human trafficking. Saya Gabriela Riani dan teman-teman saya ada Afla Lutfia Sungkar, Deni Nurdin, dan Gerald Angelos. Saya Gabriela Riani, saya akan membahas tentang international security dan human security. Nah, apa sih international security itu? Jadi, keamanan internasional merupakan isu yang penting di era globalisasi saat ini. Ketika kita berbicara mengenai keamanan internasional, gak cuman menekankan pada keamanan negara, tapi juga berkaitan dengan keamanan manusia atau human security. Nah, dalam konteks keamanan internasional ada 4 kategori utama, yaitu keamanan internasional, keamanan nasional, keamanan publik, dan keamanan manusia atau human security. Keamanan internasional berfokus pada isu-isu yang berdampak pada skala global, seperti konflik antar negara dan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas global. Nah, karena berkaitan dengan human security, keamanan manusia adalah konsep yang membongkar arti keamanan dari konsep tradisionalnya, yaitu pengamanan negara dari ancaman-ancaman militer menjadi pengaman individu dan komunitas. Sementara itu, keamanan manusia berfokus pada perlindungan individu dari ancaman terhadap hak-hak dasar mereka, seperti ancaman terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan kebebasan. Keamanan komunitas atau community security merupakan upaya untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anggota suatu komunitas. Konsep ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kelestarian identitas kultural, tradisi budaya, perlindungan dari ancaman, dan kerjasama politik dan sosial budaya. Contoh dalam ASEAN, terdapat upaya untuk membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN, seperti ASEAN Political Security Community atau APSC, yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di antara negara-negara anggotanya. Konsep keamanan komunitas juga melibatkan upaya menciptakan identitas dan jaminan bahwa anggota komunitas dapat menyelesaikan pertikaian secara damai. Selain itu, keamanan komunitas juga dapat merujuk pada berbagai aspek keamanan, seperti keamanan politik, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, dan masyarakat. Upaya untuk menciptakan keamanan komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk mengancam pihak lain. Kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus WNI korban perbudakan seks di Amerika. Ini berawal dari adanya WNI yang sedang mencari informasi terkait pekerjaan yang ada di salah satu situs luar negeri yang menawarkan bekerja di industri perhotelan di hotel-hotel besar di Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, dan juga Singapura. Adanya permintaan persyaratan yang begitu meyakinkan untuk dapat bekerja di sana dengan mengikuti proses interview yang cukup panjang, namun sangat disayangkan ada satu persyaratan yang tidak masuk akal, pakaian yang terbuka seperti tank top atau kaos tampangan, meminta untuk menunjukkan cara berjalan naik turun tangga dan juga tersenyum. Lalu setelahnya ada pemberitahuan mengenai layanan pelanggan adalah kunci pekerjaan ini. Ada pemberitahuan mengenai seseorang ini menyampaikan kepadanya layanan pelanggan adalah kunci untuk pekerjaan ini. Setelah memulai pekerjaan dan dia mulai bekerja, pekerja WNI itu selalu mendapatkan ancaman seperti ditodongkan pisau, mengonsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, dan dalam hal ini bentuk elemen human security yang dapat digunakan karena adalah community security. Hal ini dapat digunakan karena adanya bentuk ancaman fisik, penggunaan obat-obatan terlarang, serta adanya tindak kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh oknum terlibat. Selanjutnya, social justice dalam kasus ini dapat digunakan karena adanya hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dijamin, serta dalam kasus ini juga melibatkan beberapa pihak seperti komunitas-komunitas yang ada di Indonesia seperti FBI dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan oleh teman-teman tadi, mungkin kita dapat tarik kesimpulan mengenai adanya community security di dalam human security adalah mengenai adanya pembentukan komunitas keamanan atau security community sebagai mekanisme tata kelola keamanan yang menghadirkan perkembangan menarik
Dalam sifat tata kelola global saat ini, perkembangan tata kelola keamanan tentu memberikan pengaruh yang signifikan. Komunitas keamanan juga dapat diartikan sebagai kelompok orang yang diintegrasikan oleh rasa komunitas, yaitu kepercayaan di antara individu dalam kelompok yang mereka datangi, serta kesempatan setidaknya satu hal bahwa sosial harus dan dapat diselesaikan dengan proses perubahan secara damai dan secara bersama. Dalam hal ini, community security sangatlah dibutuhkan untuk melindungi hak-hak baik individu ataupun kelompok orang yang sedang mengalami diskriminasi baik secara fisik ataupun mentalnya. Terima kasih.